Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang ketakutan dari nasabah-nasabah yang masih merawat pinjaman online. Salah satunya yaitu mengenai sebar data. Nah, sebaran data ini sangat ditakuti oleh orang-orang yang saat ini menggunakan pinjaman online. Dan walaupun sudah kesulitan dalam membayar hutang di pinjol tersebut, tetap berusaha membayar hutangnya dengan cara berhutang, dengan cara gali lubang, tutup lubang, karena takut gagal bayar dan takut disebar data. Nah, kita pahami dulu masalah sebar data ini. Arti dari sebar data menurut bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Sebar data berarti data-data kita disebarkan. Nah, yang menyebarkan data-data itu pihak pinjaman online atau bisa aja oknum dari DC pinjol. Dan biasanya ketika terjadi sebar data bagi nasabah pinjaman online itu dilakukan oleh oknum DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Seperti saya dulu ketika baru jatuh tempo di pinjaman online, saya sudah dicaci maki dengan disebut bangsat, disebut maling, disebut menggelapkan dana perusahaan, dan bahkan di media sosial saya sudah disebarkan bahwa saya ini sudah meninggal. Itu dulu beberapa tahun yang lalu. Tapi pada faktanya sampai saat ini saya masih bisa berbicara di depan kamera, mengedukasi teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena terus-terusan merawat pinjaman online. Merawat pinjaman online sama dengan merawat kesengsaraan. Kenapa seperti itu? Seperti yang terjadi saat ini, banyak nasabah yang masih merawat pinjaman online sampai gali lubang tutup lubang, membuat hutangan baru karena takut disebar data. Nah, sebar data ini bisa saja terjadi ketika ada nasabah pinjaman online yang mengalami kesulitan membayar, bahkan itu bisa saja berupa ancaman saja. Tapi pada faktanya sebar data juga bisa terjadi dan dilakukan oleh DC pinjaman online yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nah, dulu juga ada DC pinjol yang menyebutkan bahwa saya ini sudah meninggal, tetapi dia tidak menyebutkan nama aplikasinya. Setelah itu saya stop pembayaran karena saya sudah disebar data dan sudah dikasih tahu ke orang-orang bahwa saya ini sudah meninggal. Padahal hutang saya saat itu Rp200.000. Nah, hutang Rp200.000 baru jatuh tempo di pinjaman online, sudah disebar data dan dikasih tahu ke orang-orang bahwa saya ini sudah meninggal. Jadi walaupun Anda hutangnya berapapun nilainya, mau Rp1 juta, Rp500.000, Rp100.000 pun Anda tetap akan ditagih dengan cara-cara yang sangat-sangat luar biasa kasar. Bahkan Anda itu seolah-olah punya utang 1 miliar. Padahal hutang Anda 200.000 ditagihnya kayak utang 1 miliar. Itulah pinjaman online. Dan kebanyakan ketika ada DC pinjol yang menagih dengan cara-cara yang tidak beretika, pasti tidak menyebutkan nama aplikasinya walaupun itu dari pinjol legal. Sebar data pasti sangat ditakuti oleh orang-orang yang saat ini menggunakan pinjaman online sehingga mereka rela menghabiskan harta bendanya hanya untuk menjaga agar data tidak disebar. Tapi nanti ketika dia sudah habis-habisan dan tidak ada lagi yang tersisa yang dia miliki, di situ akan menyesal. Kenapa mempertahankan sebar data? Pada ujungnya Anda saat tidak lagi mampu membayar utang di pinjol dan ujung-ujungnya Anda akan gagal bayar, Anda tetap akan ditagih, Anda tetap akan disebar data. Makanya buat teman-teman semuanya, walaupun saat ini Anda kesulitan membayar, jangan takut disebar data. Dan kalau terjadi sebar data seperti yang saya alami dulu, bersikaplah tidak peduli dengan semua yang terjadi saat itu. Karena kalau kalian terlalu merespon, terlalu mempedulikan, akhirnya kalian akan celaka. Bersikaplah bodoh amat dan tidak peduli mau disebar data, mau didatangi DC lapangan, mau apapun yang terjadi ketika Anda sudah mengalami kesulitan dalam membayar utang di pinjaman online, bersikaplah bodoh amat dan tidak peduli. Dengan seperti itu Anda akan selamat. Harta benda kalian akan selamat, tidak sampai menggadaikan sertifikat rumah Anda, menggadaikan surat-surat kendaraan Anda hanya untuk mempertahankan pinjaman online. Pinjol semakin kaya, Anda semakin sengsara. Itulah konsep pinjaman online memiskinkan harta nasabahnya. Jadi buat teman-teman semuanya saat ini, jangan pernah takut disebar data.
justru Anda akan selamat dari kesengsaraan yang lebih parah lagi. Dan sebagai contoh sebar data yang harus kalian pahami, yaitu ketika Anda curhat ke teman-teman Anda mempunyai grup, Anda mempunyai kelompok yang sudah berkumpul, yang suka berkumpul dengan Anda, lalu Anda bercerita sama-sama korban pinjol, lalu Anda bercerita pada orang-orang tersebut pengalaman Anda, dan pinjol mana saja yang pernah Anda pinjam. Nah, itu kan sama saja dengan sebar data. Makanya buat teman-teman yang tidak mau datanya disebar atau tidak mau sebar data, jangan melakukan sebar data sendiri dengan memberitahukan ke teman-teman kalian bahwa kalian ini punya utang di pinjol. Nanti kalau misalkan ada yang neror, abaikan saja dengan mengirimkan WA broadcast ke teman-teman semuanya, ke kontak-kontak yang ada di HP Anda. Itu sama saja dengan sebar data. Jadi sebaiknya ketika Anda mengalami kesulitan membayar utang di pinjol itu, paling Anda cerita dan jujur aja pada orang-orang yang dekat dengan Anda, misalkan pasangan Anda, keluarga Anda, teman dekat Anda yang dijadikan nomor kontak darurat di pinjaman online ketika mengajukan pinjaman uang. Nah, itu cukup segitu. Jangan sampai Anda menyebarkan ke kontak-kontak Anda, WA broadcast dan sebagainya. Itu hanya akan menakut-nakuti diri kalian sendiri, dan itu adalah contoh sebar data. Jadi sebaiknya walaupun dalam kesulitan apapun, Anda tidak perlu panik, tidak perlu takut, karena pasti ada solusinya, pasti ada berkah di balik musibah. Nah, buat teman-teman tetap semangat saja. Siapapun Anda yang mengalami kesulitan membayar utang di pinjol, jangan panik dengan ancaman apapun yang dilakukan oleh DC Pinjol, karena semua ancaman itu hanya kata-kata template yang sudah dipersiapkan, dan konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Oke, tetap semangat. Dan siapapun Anda yang mengalami kesulitan, saya doakan saat ini Anda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.